Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana puasanya hari ini? Lancar ya? Alhamdulillah. Sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah, terutama di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena di malam-malam ini ada satu malam yang mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Di video kali ini kita akan membahas apa itu malam Lailatul Qadar, kemudian bagaimana kisahnya, lalu tips-tips yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Simak baik-baik. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah satu malam di bulan suci Ramadan yang apabila kita beribadah maka pahalanya akan dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama lagi, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Wah, lama sekali ya. Nah, malam ini tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, bisa malam 21, 23, 25 atau malam yang lain, kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Siapapun yang memohon ampun kepada Allah maka akan diampuni segala dosa-dosanya, dan siapapun yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan semua doa-doanya. Nah, kenapa kok bisa mendapat pahala selama 1000 bulan? Kenapa kok nggak satu hari semalam? Kenapa kok 1000 bulan? Ternyata ada kisahnya. Simak baik-baik ya. Suatu malam pada bulan Ramadan, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah tersenyum. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Nah, Rasulullah menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku nanti pada di hari kiamat, ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar, semua para nabi akan berkumpul dengan para umatnya. Nah, para nabi ini akan masuk ke dalam surga bersama umatnya. Tapi ternyata ada satu nabi yang tidak memiliki umat. Dia masuk ke dalam surga sendirian. Nah, beliau ini namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un seorang nabi yang hidup di zaman Romawi kuno. Beliau berasal di daerah yang bernama Gaza, yang kita kenal sekarang sebagai Gaza, Palestina. Beliau ini diberi mukjizat oleh Allah, kekuatan yang luar biasa. Nah, tubuhnya kekar kayak karot kaca gitu. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, beliau mampu menghancurkan istana-istana yang besar-besar. Kan zaman dulu istananya besar-besar ya, yang tiang-tiangnya besar gitu, kemudian yang tinggi-tinggi. Zaman dulu istananya seperti itu. Beliau dengan tangan saja bisa menghancurkan tiang-tiang itu, kemudian istananya roboh. Saking kuatnya itu. Kalau kalian tahu film judulnya Samson, nah itu terinspirasi dari kisah Nabi Syam'un ini. Nah, beliau memiliki senjata bukan pedang yang dari besi, melainkan dari tulang rahang unta. Nah, tulang rahang unta yang bawah ini yang buat makan. Tulangnya ini kalau dipukul ke orang kafir, orangnya langsung meninggal. Bukan sebarang tulang ini. Kemudian kalau beliau haus, beliau tinggal gini. Nah, nanti di tulangnya itu keluar airnya. Gini. Kalau beliau lapar pun di tulangnya itu muncul daging. Dagingnya daging matang, bukan yang daging mentah lagi. Itu sudah daging matang, jadi tinggal hap gitu. Enak kan? Selain Nabi Syam'un berperang melawan orang-orang kafir, beliau di siang harinya itu berpuasa, dan malam harinya beliau sholat malam. Beliau ini melakukan ibadat puasa dan sholat malam ini selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Nah, setelah mendengar kisah Nabi Syam'un dari Rasulullah, para sahabat ini seperti sedih karena kan mereka umurnya
nggak panjang seperti Nabi Syam'un yang bisa ratusan tahun, dan juga bisa beribadah lama kayak tadi, beribadah selama 1000 bulan. Kemudian Rasulullah diam sejenak. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira bahwa umatnya Rasulullah bisa memperoleh pahala yang bahkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan jika umat Nabi Muhammad ini beribadah di satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril membacakan wahyu, yaitu surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, setelah mendengar kabar gembira tersebut, para sahabat pun senang karena meskipun usia mereka tidak sepanjang Nabi Syam'un, tapi mereka juga bisa mendapat pahala yang bahkan lebih baik daripada ibadahnya Nabi Syam'un selama 1000 bulan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa ada tips-tips mudah agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, simak chapter selanjutnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Nah, yang pertama, kita sholat Isya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat Isya itu pahalanya setara dengan setengah malam. Kemudian yang kedua, sholat tarawih. Kan hanya ada di bulan Ramadan ya, eman-eman kan, tinggal 10 hari tapi nggak terawih gitu. Kemudian yang ketiga, tadarus Al-Quran. Kan biasanya habis terawih kan ada ya tadarus tuh. Nah, atau juga baca di rumah sama ayah sama ibu juga boleh, atau baca surat pendek. Nah, yang belum bisa baca Quran gimana? Kita cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena 1 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan membaca 1/3 Al-Quran atau 10 juz pahalanya. Nah, kalau 3 kali berarti sama dengan membaca 1 Al-Quran atau 30 juz. Wah, itu pahalanya ya. Misalkan kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, nah pas itu malam Lailatul Qadar, jadi kita akan mendapat pahala lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Wah, banyak sekali itu. Padahal cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tapi sama membaca Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian apalagi, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasanya dibaca setelah tarawih ya, bersama-sama imam itu. Yang terakhir adalah sholat subuh berjamaah di masjid atau musola juga bisa. Kenapa? Karena pahala sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat semalam penuh. Mumpung kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak ibadahnya. Puasanya jangan bolong, sholat fardunya jangan bolong, sholat isya berjamaah di masjid, kemudian tarawih, tadarus, kemudian sholat subuh berjamaah. Kan kebayang tuh kalau kita gak bolong sholat isya, sholat tarawihnya, kemudian tadarus selama 10 terakhir bulan Ramadan ini, pahalanya seperti apa? Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang apa malam Lailatul Qadar itu, kemudian kisah Nabi Syam'un, kemudian tips yang saya bagikan tadi. Mari kita perbanyak ibadah, kita ramaikan masjid musola dekat rumah kita. Bukan ramai karena pelayan ya, apalagi ramai karena nyimet mercon. Bukan ya, kita sering-sering beribadah di masjid musola, eman-eman, karena ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
pahalanya yang banyak sekali. Apalagi kalau kita ternyata bisa berjumpa dengan malam Qadar. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah. Segala dosa-dosa kita diampuni Allah dan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, bila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.